membaca sinopsis ini atau yang udah datang ke perasaan yang pertama, ini sih kayaknya relate deh sama apa yang terjadi deh di hari-hari yang sekarang sedang kita alami bersama. Ada keadilan yang bisa ditawar atau hukum yang bisa dibeli? Tanda tanya ya. Ini bukan pernyataan ya, tanda tanya ya. Mungkin boleh diterangkan, Mas Yusron. Satu, film yang bagus itu kan harus relate ya. Betul. Kedua, yang terjadi di film ini itu jangan kepedean nih, ini nggak spesifik terjadi di Indonesia. Menurut saya bahwa yang punya uang atau punya posisi bisa menyalahgunakan jabatannya atau posisinya itu kan terjadi, itu kan global fenomenal ya. Ya ini salah satu tawaran kita untuk ikut memperbaiki yang terjadi di muka bumi ini. Yes. Luar biasa. Lewat sebuah film ya, boleh tepuk tangan dong. Kita mah tidak tinggal diam, sesuai dengan apa yang bisa dilakukan ya. Dan akhirnya terciptalah karya ini. Tapi boleh mungkin di-spill juga nih Mas Yusron. Ini kan adalah film kita pertama ya. Sabar dong Mas Yusron, jangan deg-degan. Ini film pertama. Aku tuh bikin film biar nggak perlu pidato ya. Tapi ini penting untuk diketahui kita semua. Kita pengen tahu, kalau kemarin kan soalnya Mr. Lee Chang-nya ada nih. Terus beliau bercerita ya kan soal bagaimana pengalaman serunya memproduksi film ini. Nah, kita pengen tahu juga kalau dari Mas Yusron ini POV-nya berkolaborasi dengan sutradara dari Korea, kemudian dengan segala macam dinamikanya. Nah, boleh di-share cerita yang paling menarik mungkin? Iya, jadi waktu aku dapat, mungkin aku bisa agak cerita kenapa aku bisa terlibat di sini atau tentang tema ya. Jadi waktu itu aku dihubungi oleh rekan-rekan dari Korea untuk membuat film. Waktu itu aku ditawari 3 konsep. Satu tentang bayi yang tertukar, apaan gitu. Terus yang kedua tentang LDR putus nyambung, aduh ini bukan, itu mungkin tugasnya Mas Hanung Bramantyo. Halo Mas Hanung. Terus aku lihat ada satu naskah yang lumayan asik gitu. Judulnya waktu itu judulnya masih Judgment ya, dan satu sangat relevan dengan yang terjadi di muka bumi ini. Gitu, dan aku melihat sekaligus ada tantangan di naskah dan tantangan di produksi. Karena saya berasal dari dan masih filmmaker independen ya, bahwa saya dikasih seperti ini itu kita sudah membayangkan kesenangan sekaligus kesusahan. Kesusahan tentu saja dalam hal komunikasi ya, yang kedua adalah wah, kalau ini kita bisa menyajikan ini di Indonesia dan kita bisa berkomunikasi, kita bisa membuat sesuatu yang speak to people, entah responnya seperti apa, itu kita akan membuat satu tawaran baru yang belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Dan secara tema, secara naskah itu sudah asik, sudah menarik duluan gitu loh ya, bahwa dalam satu wishlistku sejak kecil itu aku pengen meledakkan mobil. Nah ini diiakan oleh rekan-rekan produser ya. Kalau kesulitan sih sebenarnya nggak terlalu ya, karena aku malah pengen meng-highlight bahwa produksi ini itu sekaligus kita bisa mengeksersis sebuah bentuk produksi yang sehat ya. Karena beberapa kru 20% atau berapa itu teman-teman dari Korea, otomatis ada maksimum jam kerja gitu. Jadi ya kita akan syuting sehat, dimana itu kalau ripple efeknya works itu nanti bisa diimplementasikan di Indonesia secara luas. Tentu saja itu akan membuat sebuah pengaruh yang positif. Bisa loh syuting film yang bagus, entertaining, tanpa membuat krunya tipes misalnya kayak gitu. Aku hanya ingat yang senang-senang saja sih, dan aku pengen shout out ke seluruh kru dan cast ya, castnya sangat-sangat luar biasa. Saya ke Jakarta itu pengen ketemu teman-teman cast yang sangat saya sayangi, gitu ya. Jadi ya, semoga kolaborasi ini bisa menghasilkan karya yang baik dan diterima teman-teman di Indonesia. Amin. Seru banget dengar ceritanya. Mewakili cast, Mas Rio Dewanto,
Iya. Boleh dong, kayak tadi kan habis lihat trailernya ya. Banyak sekali yang merasakan tatapan kemarahanmu di situ, ternyata nyampe banget ya. Di trailer itu, di posternya juga istimewa. Ini merindingnya bener-bener sih. Boleh, mungkin tadi kita udah dengar komentar dari teman-teman yang hadir di sini. Dari Mas Rio dong, boleh. Halo semuanya, selamat siang. Sebenarnya sampai detik ini juga masih ada kegelisahan dan ketakutan juga karena memerankan karakter Raka di film ini tuh nggak mudah gitu. Ditambah hampir sekitar 60-70% adegannya banyak di ruang persidangan. Jadi gimana membuat di ruang persidangan secara eskalasi juga terus naik dan nggak membuat penonton jadi bosen gitu kan. Nah itu tantangan yang cukup berat sih. Ya. Tapi ya tadi ngeliat trailernya happy banget dan nggak sabar tapi deg-degan juga. Deg-degannya karena? Karena ya itu dia tadi takut juga mengecewakan penonton dan ya. Seorang Rio Dewanto ada insecure-nya ya? Saya baru tahu loh. Siapalah saya. Tapi posternya juga sih, bener nggak sih posternya menurut Mas Rio gimana? Posternya bagus banget sih, Iya. bagus banget. Ya tapi ya nggak tahu ya, ini kalau perspektif saya ya, saya lebih suka kalau lebih banyak pemain yang ada di situ gitu kan, jadi lebih Sangat down to earth pula ya. Ya ampun, pantesan semuanya itu tuh kan. Masya Allah, tabarakallah. Hey. Oke, boleh tepuk tangan buat semua narasumber kita hari ini. Kita langsung buka sesi tanya jawab aja kali ya. Sesi tanya jawab. Buat yang mau nanya sama siapapun di sini boleh. Sekarang waktunya boleh, nanti pas doorstop boleh. Tapi mungkin di sini ada yang mau tanya dulu. Oh, hai. Kok kamu nggak kesana? Sini. Kamu harus terkena lampu. No. Sini. Kan nanti cuma suara doang yang kelihatan dari wujudnya. Ya. Silakan. Hah? Oh, oke. Saya Wayan dari Liputan 6. Saya ingin bertanya yang pertama untuk Rio Dewanto. Ya. Jadi sebenarnya karakter Raka ini protagonis atau antagonis? Karena kalau ngelihat trailernya memang kayak abu-abu ya, tapi pasti ada motivasi dan juga ada latar belakang yang bisa membentuk Raka sampai seperti itu gitu. Terus yang kedua, bingung nggak sih diarahkan oleh dua sutradara dengan mungkin dua kultur yang berbeda? Yang kedua buat Mas Yusron, apakah ada kendala dalam menyatukan visi dengan sutradara dari Korea gitu, dan kapok nggak sih menyutradarai film ini? Atau mungkin akan ada genre-genre berikutnya akan dieksplorasi setelah ini? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Wayan. Silahkan Mas Rio. Oke, ya yang menariknya dari memainkan karakter Raka ini karena nggak selalu manusia itu antagonis dan protagonis, bahwa ketika dia menjadi antagonis ada alasan tersendiri kenapa dia menjadi manusia yang seperti itu. Dan mungkin buat saya pribadi, Rio Dewanto ketika dihadapkan dengan hal seperti itu dan saya mempunyai kapasitas untuk bisa melakukan hal itu pun juga mungkin saya akan melakukan hal yang sama gitu ya, dengan cara saya sendiri ya, untuk mendapatkan keadilan di dalam hidup saya gitu. Nah kebetulan memang mungkin Raka punya kapasitasnya, dia mampu untuk bisa mengkudeta ruang persidangan dengan kekuatannya dia, dengan dukungan di belakangnya juga, dia bisa melakukan hal itu gitu. Ya mungkin nggak semua orang, makanya, dan yang menariknya adalah kapan lagi gue bisa jadi orang yang bisa mengkudeta persidangan gitu kan. Kayak di kehidupan nyata pun juga nggak mungkin terjadi gitu. Dan untuk kerjasama dengan dua director menarik banget juga, karena ini belajar juga buat gue gitu, bahwa director dari Korea, Lee Chang-gi, dia punya sistem kerja yang sangat profesional. Tapi bukan berarti Mas Yusron enggak. Mas Yusron juga dengan caranya dia, dengan profesionalitasnya dia, pendekatannya berbeda dengan Lee Chang-gi yang lebih banyak urusan masalah teknis dan bikin storyboard dan semua shortlist. Tapi kalau Mas Yusron lebih ke pengadeganan, lebih ke acting, lebih ke dialog dan drama dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dulu. Lanjut Mas Yusron. Oke, saya ingat pertanyaan. Sebelumnya kan saya dengar Lee Chang-gi kan dari Netflix ya, seperti kita semua sudah legend lah.
Jadi sekitar waktu itu ceritanya sekitar 2 minggu sebelum syuting saya dapat kabar dadakan. Oh ya nanti sutradaranya 2. Oh, sutradaranya 2 terus gimana? Ya udah, dijalani aja. Karena tanggal syuting sudah ditetapkan. Terus akhirnya kami ketemu. Aku nggak tahu ya waktu itu kita langsung klik aja sih karena kita ngobrol. Terus ternyata beberapa film yang kita sukai itu sama. Gitu ya, film-filmnya Christopher Nolan atau David Fincher itu sama pada suka pada genre yang agak sakit gitulah gitu. Nah dari chemistry itu kayak kita sudah klik dan belum pernah debat sih, paling ya kita ngobrol terus waktu itu kita langsung nanti gimana caranya biar kru atau cast nggak bingung ya nanti harus manusia siapa gitu. Jadi waktu itu kita langsung inisiatif untuk bagi tugas seperti tadi sudah diomongan Rio gitu. Jadi kayak ini sebuah hal yang baru, yang tantangan banget bagi saya. Tapi di saat yang sama bayangkan kamu direct, kamu fokus saja ke aktor, kamu nggak usah mikir kamera, itu sudah ada yang mikir gitu loh. Itu sangat menyenangkan juga gitu. Terus mungkin pembagiannya lebih ke blocking, staging, terus aku lebih ke acting dan lain-lain. Tapi juga ternyata nggak pas syuting juga nggak serigid itu ya. Ada momen nanti kalau kalian lihat ada momen action gitu. Tapi aku nggak mau spoiler. Terjadinya di parkiran hotel. Itu waktu itu kita sudah rapat, oke. Nanti actionnya akan seperti ini, akan berapa banyak cut karena sudah ada storyboardnya, angle-angle-nya. Cuma waktu itu aku agak gatel ya. Waktu itu aku ngasih ide ke Licang. Gimana kalau kita, dan ini adegan yang sangat berbahaya dan dilakukan langsung oleh Rio Dewanto. Aku masih nggak percaya bahwa Mas Rio Dewanto mau nyetir sendiri di adegan stunt itu. Terus waktu itu aku minta kesempatan untuk oke. Boleh nggak kasih aku 1 kali kesempatan untuk ngambil ini sebagai one long take adegan action yang sangat complicated. Nanti kalau gagal, nanti kita syuting dengan cara yang normal. Dan waktu itu kita diskusi, terus waktu itu kita diiyakan ya Mas Rio. Terus kita lakukan, jeder, gitu ya Mas Rio ya. Terus cut. Terus waktu itu kita silent, terus kita bersorak-sorai, yes, jadi gitu. Jadi syuting yang harusnya 4-5 jam karena cutnya banyak, jadi hemat. Jadi nggak sedikit itu juga. Aku masih dikasih tempat untuk bereksplorasi visual juga. Jadi dan aku belajar banyak aja dari Lee Chang Hee. Aku belajar banyak tentang profesionalitas, tentang efektivitas. Jadi kadang Lee Chang Hee itu dia gantian request, Yus gimana menampilkan adegan ini. Tapi instead of 3 menit, jadi 1,5 menit gitu. Jadi dia request, terus tapi pesannya sama. Jadi on the spot waktu itu kita nyorei naskah. Sorry aku suka Jogja ya, sorry ya. Nyoreti. Ayo band nyoreti naskah. Dan ya kadang dia direct dengan stop cut. Dimana itu aku belajar juga waktu itu. Jadi kita sama-sama belajar lah. Dan itu proses yang menyenangkan sih. Nah, dan sebelum syuting itu kita sama-sama, nanti syutingnya jalan nggak ya? Itu kan masih pertanyaan besar ya. Tapi hari pertama ternyata nggak ada kendala dan syuting sehat. Syuting sehat banget. Krunya dari Korea yang main Mas Reza Radian, Yoset tambah sehat toh ya. Oke, yakin gak pernah ada debat? Kayaknya pernah mungkin, cuman kan gak ngerti ya. Yang satu ngomel pakai bahasa Korea, yang satu pakai bahasa Jawa, bener gak? Gak ngerti, jadi padahal ada debat padahal. Kalau aku sama dia itu nggak pernah debat, tapi dia marahin orang Koreanya sendiri itu pernah kayaknya pakai bahasa Korea kayak drama drakor itu. Halo sih, masih. Kayak nonton live drakor itu. Luar biasa. Emang kalau sebenarnya yang tantangan terbesar itu adalah ketika harus collab ya, harus collab karena kalau
dua-duanya jago, kalau chemistry-nya nggak ketemu, kalau nggak sefrekuensi akan susah ya. Ya kalau orangnya bukan Mas Yusron, ya hasilnya belum tentu akan sebagus tadi sih. Mungkin saya tambah jadi di lokasi itu ada 6 kalau nggak salah, 6 atau berapa translator gitu. Jadi sesuatu yang harusnya kita bisa deliver langsung itu harus melewati perantara. Iya. Perantara. Tapi ternyata harusnya kan kalau logikanya kalau seperti itu syutingnya jadi lama tuh. Enggak. Kita syuting film dengan skala ini kita syutingnya cuma 21 hari. Itu cepet banget. Ya kan? Ada adegan stand, ada adegan meledakan mobil. Cita-cita banget nggak tuh meledakan mobil ya? Wishlist. Tersalurkan ya, accomplish ya, oke. Wow, makin nggak sabar. Oke, mungkin satu penanya lagi ya. Silakan. Halo, selamat siang. Saya dari Tablet Bintang. Pertanyaan mungkin di antara ini saya nggak tahu siapa yang bisa jawab. Kan di situ lokasi syuting di tempat pengadilan beneran ya. Pengadilan, saya tahu lah lokasinya pengadilan. Nah, di situ ada yang harus boleh dilakukan atau tidak. Terus di situ kan bawa senjata. Terus secara cerita itu kayak fiksi. Apakah ada birokrasi dari pengadilan? Terus membaca ini boleh nggak gitu. Terus untuk Mas Elang, di sini saya lihat acting dikit, nggak bicara tapi kayaknya maknanya banyak gitu. Mungkin bisa cerita sedikit karakternya, bagaimana. Aku kalau di sini jadinya tuh kayak jahatnya nggak sih gitu, belum tahu kan. Cuman pendalaman karakter gimana sama Mbak Niken, main sama Mas Rio Dewanto gimana. Terus di sini ceritanya juga kan relate sama mungkin fiktif tapi kan orang menganggapan gila nih filmnya berani banget gitu tentang pengadilan yang bisa dibayar atau tidak gitu aja. Makasih. Terima kasih. Mungkin sekalian bisa langsung sama Elang dulu kali ya, sama Elang dulu. Nanti pertanyaan yang pertama kalau misalnya Mas Elang mau jawab juga silakan. Itu Bapak Yusron mungkin. Oke. Kita tunggu ya, silakan. Iya di sini saya banyak momen-momen stillness gitu. Justru malah itu salah satu karakter yang saya idam-idamkan gitu karena jadi permainan gitu, jadi playground sendiri karena kan kita minim dialog, saya minim dialog jadi saya harus mainin anggota badan, ekspresi mikro segala macem. Jadi buat saya pribadi itu malah jadi playground banget gitu. Karena momen stillness buat saya kayak, wah impian saya punya karakter yang banyak momen stillnessnya gitu. Susah tapi kan sebenarnya kayak gitu kamu harus mainin ekspresinya, apa gesturnya, bener nggak? Ya jadi dialognya mungkin berkutat di kepala aja gitu. Jadi yang keluar bukan verbal tapi non verbal gitu. Ya jadi playground malah. Jadi seru ya. Oke, Mbak Niken silakan. Tadi pertanyaannya gimana rasanya main sama Mas Rio Dewanto kan ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya sudah hadir di acara sore ini. Rasanya jujur kayak reuni. Jadi ada sedikit fakta nih. Sebetulnya aku sama Rio Dewanto itu udah kenal dari kapan ya, Cek? Tuh manggil aja udah Cek. Dari SMA. Jadi sebetulnya udah nggak perlu bonding lagi karena begitu ketemu rasanya kayak udah cair aja gitu sih. Udah cair sejak awal ya. pacaran dulu. Enggak kita biar temenan, Tahu banget arah pertanyaannya ya. Nah, ya udah tahu ya. Kayak gitu ya, Jack. Terima kasih Mbak Niken. Mas Yusron, lagi yuk. Cerita yuk. Oke. Pas kita mengadopsi ini terus kita rapat produksi itu sebenarnya kita sudah gimana caranya men-secure ini biar nggak menyinggung siapapun ya. Tapi kesudahannya adalah Kejaksaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Jakarta Timur ya. Mereka itu lebih los dari kita ternyata. Kita sudah ketakutan duluan, tapi ternyata waktu itu kan di konsep film ini kan kita nggak spesifik nyebut Jakarta Timur atau Indonesia ya. Kita pengen ini tuh antah berantah ya. Meskipun bahasa Indonesia yang antah berantah gitu. Dan bahkan kita waktu itu bingung, waduh adegan meledakkan mobil mau di mana ini. Ternyata Pak Marlius yang sangat
dermawan itu, waduh, ledakan aja di parkiran pengadilan, boleh kok. Gitu. Dan waktu itu bagian luar itu pengadilannya, bagian fasadnya itu pengadilan, tapi kita bikin interiornya itu di studio. Itu hanya karena masalah teknis ya, karena dindingnya nanti harus bisa digeser. Itu sebetulnya kalau nggak ada kebutuhan itu, kita syuting di situ itu boleh. Wong kita semua sebagai filmmaker atau kreator itu, kita semua nggak ada yang punya niat buruk untuk menjelekkan. Kita hanya pengen mengangkat ini gitu, mengangkat ini sebagai sebuah fenomena global itu tadi sih. Jadi ya aman-aman saja sih. Bahkan sepanjang film itu saya masih WA-an dengan, aku agak lupa wakilnya Bapak Marlios itu, kita masih WA-an untuk, kadang saya konsultasi ini gimana. Bahkan ada beberapa hal yang sengaja kita belokkan dikit biar nggak Indonesia 100% banget ya. Kayak misalnya baju yang dipakai itu harusnya enggak, yaudah ini bukan Indonesia kayak gitu. Bukan negeri Konoha, bukan. Negeri Konoha. Bukan. Gitulah. Jadi ya kemarin ini syutingnya aman. Bahkan awalnya di naskah aku nggak tahu di panel edit terakhir itu masih disebutkan atau enggak. Aku konsultasi sama Pak Hakimnya itu, kita boleh pakai nama pengadilan di Jakarta Timur nggak sih? Silahkan. Tapi mereka sudah se-oke itu ya, karena emang tahu bahwa yang ingin disampaikan kan hal baik gitu. Cuma nggak tahu nanti di editing masih muncul nggak itu nama identitas sespesifik itu sih. Wow, kita yang dudukin bener juga ya. Apakah ini pinggir jurang juga gitu ya kan? Ya, oke deh, kalau gitu Mas Yusron, terima kasih banyak. Pak Sanjay dan Pak Rakesh, boleh tepuk tangan sekali lagi. Kita lihat ya, banyak hal-hal tadi, spoiler udah dikasih sama